Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Universitas Terbuka, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bunga Fitria Setiawan dari UPBJJ Jakarta dengan program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang apa sih sebenarnya pandemi COVID-19 itu dan bagaimana pandemi ini bisa cukup berdampak bagi Indonesia. Pada tahun 2019, berawal di kota Wuhan, negara Cina, virus jenis baru ini menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Virus ini juga menyebabkan timbulnya coronavirus disease atau biasa kita sebut sebagai COVID-19. Akibat munculnya virus ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Sebelum melangkah lebih lanjut, sebenarnya apa sih pengertian pandemi itu? Pandemi merupakan epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara di dunia, dan biasanya menyerang banyak orang. Meskipun epidemi itu sendiri adalah istilah yang digunakan mendefinisikan peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada polusi sesuatu wilayah tertentu. Hal ini dikarenakan istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat suatu penyakit yang tinggi, melainkan hanya menunjukkan prevalensinya atau tingkat penyebarannya dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah. Perlu diketahui bahwa dalam kasus pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama menjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona yang telah menyebar sejak tahun 2019. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang ke seluruh dunia, sebuah virus yang disebut sebagai flu babi juga mewabah di Indonesia pada tahun 2009. Penyakit ini dapat muncul ketika strain baru influenza atau H1N1 menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana virus COVID-19 ini bisa menyebar hingga ke seluruh dunia? Ternyata, virus COVID-19 ini memiliki media tertentu untuk memulai penyebarannya dan menginfeksi banyak orang. Pertama, melalui droplet. Virus COVID-19 ini menyebar dengan mudah melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang berasal dari saluran pernapasan. Tetesan ini keluar saat seseorang batuk ataupun bersin. Ketika droplet dilepaskan, dengan mudah mengenai orang lain menyebabkan virus di droplet itu menular. Kedua, kontak fisik. Cara penyebaran virus corona selanjutnya adalah melalui kontak fisik. Contohnya kontak fisik seperti berjabat tangan. Kontak fisik ini memudahkan penularan virus dari satu ke orang lain. Oleh karena itu, ketika penyebaran virus corona merajalela di masyarakat, disarankan untuk menahan diri dari berjabat tangan dan menggantinya dengan salam namaste. Ketiga, permukaan benda yang sudah atau rentan terkontaminasi. Benda mati yang terkontaminasi virus COVID-19 juga bisa menjadi sarana penularan, apalagi untuk hal-hal yang berada di tempat umum dan banyak dijamaah orang. Prosesnya adalah suatu benda yang terkontaminasi dan disentuh seseorang, kemudian orang tersebut menyentuh mulut atau hidungnya, virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh orang itu. Tempat atau daerah yang ramai juga bisa menjadi penyebaran COVID-19. Ada resiko tinggi infeksi di tempat-tempat di mana ada banyak orang. Hal ini karena potensi kontak fisik dan penyebarannya melalui droplet yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga jarak dan menjauh dari keramaian selama pandemi COVID-19 ini terjadi. Nah, setelah memahami apa itu pandemi COVID-19 dan bagaimana cara penyebaran virusnya, sekarang saatnya mengetahui bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar tidak tertular dan menekan angka penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Pertama, gunakan masker dimanapun kamu berada. Masker ini merupakan alat pelindung diri yang sangat penting. Kedua, mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara penularan virus ini adalah melalui benda fisik. Jadi, mencuci tangan kamu secara teratur untuk menyingkirkan bakteri dan virus yang tertangkap dengan menyentuh benda yang berbeda. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sangat dianjurkan. Ketiga, menjaga imun tubuh. Pastikan kamu selalu memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jika kamu bisa menjaga daya tahan tubuh yang baik,
resiko tertular penyakit COVID-19 ini juga lebih rendah. Makan makanan bergizi, meluangkan waktu untuk berolahraga, dan minum vitamin untuk memperkuat kekebalan tubuh. Keempat, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jauhi keramaian sebisa mungkin dan jangan memaksakan diri untuk aktif di tempat yang ramai. Semakin banyak orang, semakin banyak risiko infeksi. Kelima, berpartisipasi dalam kegiatan program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sangat dianjurkan untuk diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apapun jenis vaksinnya, pada dasarnya semua jenis vaksin melakukan hal yang sama, yaitu melindungi sistem kekebalan tubuh dari virus corona. Setelah mengupayakan untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19, namun apa sih dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini di Indonesia? Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar pada sektor-sektor seperti perdagangan, nilai tukar, dan penurunan tajam aktivitas bisnis. Dampak yang ditimbulkan ini mengakibatkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, menurunnya pendapatan di setiap pekerjaan, dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Dampak lain juga menimbulkan berkurangnya pasokan pangan sehingga harganya juga terus melambung naik, kerentanan masyarakat terhadap berbagai penyakit, dan kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini, pemerintah juga memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang juga berdampak pada sebagian masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan sebagian masyarakat pekerja harian. Hal ini juga menyebabkan kelompok masyarakat yang sebelumnya bukan termasuk masyarakat miskin dan menjadi miskin karena pembatasan sosial yang meluas tersebut. Meskipun pandemi COVID ini menyebabkan begitu banyak kerugian dari beberapa sektor, namun di sisi lain, pandemi COVID-19 ini juga membuat masyarakat Indonesia dapat berpikir lebih kreatif. Pandemi COVID-19 ini menciptakan beberapa peluang dan lapangan pekerjaan baru seperti menjual masker kain, menjahit dan menjual APD, menjual hand sanitizer, dan pengadaan alat kesehatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, permintaan produk herbal seperti obat herbal juga meningkat tajam, karena obat herbal diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19. Selain itu, penggunaan media sosial dan aplikasi juga ikut berkembang pesat selama masa pandemi, sehingga beberapa pelaku usaha mulai beralih menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya secara daring. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf bila terdapat penggunaan kata ataupun kalimat yang kurang tepat dan tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.